Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa di kaki Gunung Sumbing, Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbah Ati. Desa tempat tinggalnya sepi, namun ia tetap menjalani hari-harinya dengan tabah. Dahulu, ia adalah seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, satu persatu anaknya merantau ke kota dengan janji akan kembali. Sayangnya, tahun demi tahun berlalu. Mereka tak pernah datang menengoknya. Masyarakat desa mengenal Mbah Ati sebagai sosok perempuan yang gigih dan mandiri. Walaupun hidup sendiri, ia tetap bertahan. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, mengumpulkan daun serta umbi-umbian untuk dimasak. Sesekali, ia turun ke desa untuk menjual hasil kebunnya. Namun, semakin hari, penduduk desa mulai menjauhinya. Desa tempat Mbah Ati tinggal masih erat dengan kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Banyak yang percaya bahwa hutan di sekitar desa dihuni oleh makhluk halus dan roh penjaga yang tak boleh diganggu. Karena tinggal di dekat hutan, Mbah Ati mulai dianggap sebagai bagian dari dunia yang sulit dijangkau oleh warga desa. "Aku heran, bagaimana Mbah Ati bisa bertahan hidup sendirian di sana," kata salah satu warga. "Jangan-jangan dia sudah bersekutu dengan penghuni hutan," bisik yang lain. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar. Orang-orang semakin takut untuk mendekati gubuknya. Namun, bagi Mbah Ati, hutan bukanlah tempat yang menakutkan. Ia mengenal hampir setiap pohon besar, setiap aliran sungai kecil, bahkan setiap suara binatang di dalamnya. Ia tahu kapan musim hujan akan datang, hanya dengan mendengar kicauan burung. Hutan adalah sahabatnya. Namun, suatu malam, seorang pemuda desa yang tersesat di hutan mengaku melihat sesuatu yang tak masuk akal. "Aku melihat sosok putih besar berjalan di samping gubuk Mbah Ati," kata pemuda itu dengan wajah ketakutan. Penduduk desa sontak gempar. Mereka semakin yakin bahwa nenek tua itu memiliki hubungan dengan dunia lain. Namun, tak ada satupun yang berani mendekati gubuknya untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Bagi Mbah Ati, hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Ia tak peduli dengan segala bisik-bisik yang beredar di desa. Yang terpenting baginya hanyalah bertahan hidup dan menikmati hari-hari terakhirnya dengan damai. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya dan menjadikannya bagian dari legenda yang akan dikenang oleh banyak orang. Matahari bersinar redup di balik pepohonan hutan. Angin berembus, lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Mbah Ati melangkah pelan di jalan setapak yang biasa ia lalui, membawa seikat kayu bakar di tangannya yang mulai renta. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dari dalam hutan, terdengar suara lirih, seperti erangan kesakitan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sering bertemu dengan berbagai macam hewan di hutan. Mulai dari ular, babi hutan, bahkan harimau yang sesekali mencari mangsa. Namun, suara ini terdengar berbeda. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati sumber suara. Tak jauh dari tempatnya, berdiri, di bawah pohon beringin tua, terbaring seekor harimau dengan bulu seputih salju. Harimau itu tampak lemah dan kesakitan. Di kakinya terdapat luka dalam, mungkin terkena jebakan pemburu. Mbah Ati berdiri diam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ia sadar bahwa harimau tetaplah hewan buas. Jika ia salah melangkah, bisa saja ia menjadi santapan hewan tersebut. Namun, entah mengapa, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ada sesuatu yang membuatnya ingin menolong. "Nak, kamu kenapa?" Gumamnya lirih, seolah berbicara dengan seorang manusia. Harimau itu membuka matanya perlahan. Sepasang mata kuning keemasan menatap Mbah Ati dengan penuh kelemahan, seolah mengerti maksud baik nenek tua itu. Mbah Ati menarik napas dalam. "Kamu pasti kesakitan sekali," katanya pelan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Tangannya yang keriput perlahan menyentuh kaki harimau itu. Harimau itu sedikit meringis, tetapi tidak menggeram atau mencoba menggigitnya. "Jangan takut, aku hanya ingin membantumu," bisiknya lembut. Ia segera merobek ujung kain selendangnya, membasahinya dengan air dari kendi, lalu mulai membersihkan luka harimau itu.
harimau putih itu tidak memberontak. Ia hanya menghela napas panjang, seolah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Mbah Ati. Dengan penuh kasih sayang, Mbah Ati merawat hewan itu, mengoleskan ramuan herbal yang biasa ia gunakan untuk mengobati lukanya sendiri. Setelah luka itu dibalut, dengan kain seadanya, ia duduk di samping harimau itu dan mengelus kepalanya. "Kamu sendirian? Atau keluargamu ada di hutan ini?" tanyanya. Meski tentu saja ia tak mengharapkan jawaban. Namun, yang mengejutkan, harimau putih itu menatapnya dalam-dalam, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Hari mulai beranjak sore, Mbah Ati tahu ia harus segera kembali ke gubuknya. Namun, ia juga tak tega meninggalkan harimau itu dalam keadaan lemah. Di dengannya Tiksudin, setelah berpikir sejenak, ia mengambil keputusan besar. "Ayo kita pulang ke rumahku, aku akan merawatmu sampai sembuh." Sore itu, di tengah hutan yang mulai temaram, sebuah pemandangan tak biasa terjadi. Seorang nenek tua berjalan perlahan, ditemani seekor harimau putih yang terluka. Burung-burung di pepohonan seakan ikut menyaksikan pemandangan langka ini. Perjalanan panjang baru saja dimulai, dan kisah luar biasa ini akan menjadi legenda yang dikenang selamanya. Ia tahu di luar sana ada banyak bahaya. Ular berbisa, babi hutan, bahkan mungkin pemburu liar. Tetapi dengan harimau itu di sisinya, ia merasa dilindungi. Namun, kabar tentang keberadaan harimau putih di gubuk Mbah Ati akhirnya menyebar ke desa. Suatu hari, beberapa warga desa yang sedang mencari kayu bakar mengaku melihat sosok besar bergerak di dekat rumah Mbah Ati. "Aku yakin itu harimau putih," seru seorang pemuda dengan wajah ketakutan. Penduduk desa geger. Mbah Ati benar-benar memelihara harimau? Bagaimana mungkin dia bisa hidup berdampingan dengan hewan buas seperti itu? Apa jangan-jangan harimau itu jelmaan makhluk halus? Desas-desus mulai beredar. Beberapa warga mulai merasa takut untuk mendekati hutan, sementara yang lain merasa penasaran. Suatu hari, kepala desa bersama beberapa pemuda nekat pergi ke gubuk Mbah Ati untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Mereka berjalan hati-hati di antara pepohonan, membawa tombak dan parang sebagai antisipasi jika memang benar ada harimau di sana. Sesampainya di depan gubuk, mereka berdiri ragu. Dari dalam, terdengar suara Mbah Ati berbicara lembut, seperti sedang bercakap dengan seseorang. Salah seorang pemuda memberanikan diri mengintip dari celah dinding bambu. Seketika, ia tersentak. "Astaga, itu benar-benar harimau putih," bisiknya panik. Beberapa orang langsung melangkah mundur, takut jika harimau itu tiba-tiba menyerang. Namun, yang mereka saksikan bukanlah pemandangan yang mereka bayangkan. Mereka melihat harimau putih itu duduk tenang di samping Mbah Ati, sementara nenek tua itu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Dia seperti jinak," bisik salah satu warga. Kepala desa memandang dengan ragu. Ia mengenal Mbah Ati sejak lama. Ia tahu perempuan tua itu bukan orang yang berbahaya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menjinakkan harimau sebesar itu? Akhirnya ia mengetuk pintu gubuk dengan pelan. "Mbah Ati?" Panggilnya. Mbah Ati membuka pintu dan tersenyum. "Ada apa, Pak Lurah?" Penduduk desa yang berkumpul di luar menatapnya dengan hati-hati. Mereka menoleh ke arah harimau putih yang kini sedang menatap mereka dari dalam gubuk. Kami mendengar kabar bahwa Anda memelihara seekor harimau. Apa itu benar?" tanya kepala desa dengan hati-hati. Mbah Ati menghela napas dan mengangguk. "Dia bukan peliharaanku, Pak Lurah. Aku hanya menolongnya. Dia terluka parah waktu aku menemukannya di hutan. Kalau aku tidak merawatnya, mungkin dia sudah mati sekarang." Para warga saling bertukar pandang. Mereka tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, mereka takut pada harimau itu. Tapi di sisi lain, mereka melihat sendiri bagaimana harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Kepala desa akhirnya mengangguk. "Kami hanya ingin memastikan keadaan. Tapi kalau harimau ini tidak membahayakan, kami tidak akan mengusik." Mbah Ati tersenyum. "Terima kasih, Pak Lurah." Warga desa pun pergi dengan perasaan campur aduk. "Mbah Ati, bagaimana mungkin seorang nenek tua bisa hidup berdampingan dengan seekor harimau?" Hari demi hari berlalu.
Hubungan antara Mbah Ati dan harimau putih itu semakin erat. Mereka bukan hanya sekadar manusia dan hewan, tetapi seperti keluarga. Namun, di balik kebersamaan mereka, tersimpan sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Hari-hari berlalu, dan harimau putih itu semakin pulih. Luka di tubuhnya mulai mengering, dan gerakannya pun lebih lincah. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Mbah Ati. Harimau itu bukan harimau biasa. Ia bukan hanya sekadar binatang buas yang kebetulan tersesat di hutan ini. Ada sesuatu dalam tatapannya, seolah-olah ia memiliki pemahaman lebih dari sekadar seekor hewan. Suatu malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan bergoyang, ranting-ranting berderak, dan suara burung hantu terdengar sayup-sayup. Mbah Ati duduk di depan perapian, sementara harimau putih itu berbaring tak jauh darinya. Namun, malam itu terasa berbeda. Tiba-tiba, harimau itu bangkit dan menatap Mbah Ati dengan sorot mata yang dalam. Ada sesuatu yang membuat Mbah Ati merasa seolah-olah harimau itu ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba, Mbah Ati merasa matanya berat. Kepalanya pusing, tubuhnya melemah. Tanpa ia sadari, ia terlelap. Dalam tidurnya, sejak hari itu, hutan menjadi lebih sejuk dan damai. Para pemburu yang mencoba masuk ke dalamnya selalu tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar, seakan ada kekuatan yang melindunginya. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, beberapa warga desa mengaku melihat sosok seorang nenek duduk di bawah pohon besar, ditemani seekor harimau putih yang setia di sisinya. Legenda Mbah Ati hidup selamanya. Kisah ini bukan hanya tentang persahabatan antara manusia dan hewan, tetapi juga tentang kebaikan hati, kesetiaan, dan bagaimana alam selalu membalas budi kepada mereka yang menjaganya. Tahun demi tahun berlalu, tetapi cerita tentang Mbah Ati dan harimau putihnya tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak desa mendengar kisahnya sebelum tidur, dan para orang tua selalu mengingatkan mereka agar tidak merusak hutan, karena Mbah Ati dan harimaunya masih menjaga tempat itu. Namun, legenda itu tidak hanya sekadar cerita untuk menakuti atau mengajarkan kebaikan. Ada bukti-bukti yang sulit dijelaskan oleh akal manusia. Beberapa warga desa yang tersesat di hutan mengaku mendengar suara langkah pelan di antara pepohonan, seolah-olah ada yang mengawasi dan memastikan mereka tidak melakukan hal buruk. Sebagian lagi pernah menemukan jejak kaki harimau besar di tanah basah, namun jejak itu tiba-tiba menghilang di udara. Suatu hari, seorang pemuda dari desa bernama Jaka memberanikan diri untuk menjelajah hutan yang konon dilindungi oleh roh Mbah Ati. Ia ingin membuktikan sendiri apakah legenda itu benar. Dengan hati-hati, ia melangkah melewati pepohonan rindang, mengikuti aliran sungai kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, ia merasa udara di sekitarnya berubah. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma bunga hutan yang menenangkan. Lalu, di kejauhan, di bawah pohon beringin besar, ia melihat sesuatu. Seorang nenek tua, mengenakan selendang lusuh, duduk dengan tenang. Di sisinya, seekor harimau putih besar menatap pemuda itu dengan sorot mata lembut. Pemuda itu merasa tubuhnya melemah. Bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang tiba-tiba memenuhi hatinya. Tanpa sadar, ia menundukkan kepala. Saat ia kembali mendongak, sosok Mbah Ati dan harimau putih itu perlahan menghilang, menyatu dengan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Dengan hati penuh haru, pemuda itu kembali ke desa dan menceritakan apa yang ia lihat. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani merusak hutan. Mereka percaya bahwa Mbah Ati dan sahabatnya masih ada di sana, menjaga keseimbangan alam dan melindungi mereka dari bahaya yang tak terlihat. Di musim panen berikutnya, desa itu mengalami kejadian yang luar biasa. Tanaman tumbuh lebih subur, sumber air tetap jernih meskipun kemarau panjang, dan hasil pertanian melimpah ruah. Para tetua desa percaya bahwa ini adalah berkah dari roh penjaga hutan yang telah lama mereka hormati. Di suatu malam, seorang wanita tua di desa bermimpi bertemu Mbah Ati. Dalam mimpinya, Mbah Ati tersenyum dan berpesan, "Jaga hutan ini seperti kau menjaga keluargamu."
karena hutan adalah rumah bagi banyak makhluk, dan alam akan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan begitulah, legenda itu terus hidup. Mbah Ati bukan sekadar kenangan. Ia adalah penjaga hutan, roh yang abadi, dan simbol kebijaksanaan yang akan selalu dikenang oleh mereka yang mencintai alam.